Ada kita sempet stay di salah satu hotel lah, hotelnya bangunannya tidak terlalu baru lah. Cuman auranya itu ya mungkin karena memang hotel tua ya. Begitu masuk itu memang auranya agak beda aja gitu kan. Kembali lagi ke Mongolia nih Om, ke Ya. Ulaanbaatar nih. Hal-hal mistis apa lagi nih yang Om rasain selama di sana? Ya ada kita sempet stay di salah satu hotel lah, hotelnya bangunannya tidak terlalu baru lah. Ya hotel tua lah, klasik hotel gitu tua, ya. cuman auranya itu ya mungkin karena memang hotel tua ya, tapi rame, hotelnya rame. Begitu masuk itu memang auranya agak beda aja gitu kan. Karena saya nggak mau mikir yang aneh-aneh, jendela tutup aja kordennya gitu kan, semua kaca-kaca udah jauhin. Males lihat tiba-tiba ada apa gitu kan. Karena di kamar sendiri kita kan. Jadi wah udahlah, buang pikiran yang aneh-aneh. Jadi habis mandi langsung udah tidur aja, udah ngecas semua handphone, kamera, tinggal tidur. Tapi ya itu agak spooky lah. Di hotel itu agak spooky. Cuman untungnya saya nggak ketemu yang aneh-aneh gitu. Karena waktu malamnya kan cepet di sana kan ya, lebih cepet gitu. Karena mataharinya tuh terangnya Lebih cepet. lebih lama gitu. Oh, lebih lama Lebih terangnya. lama. Malamnya tuh sedikit sebentar gitu. Itu cuma berapa jam Om kalau di sana? Kalau biasanya dari jam 8:30 sampai jam 4 pagi malamnya. 8:30 malam Itu masih terang. masih terang. Terang tiba-tiba gelap. Tiba-tiba gelap dia. Kalau yang kemarin saya alamin ya. Nah, jam 4 pagi udah terang 4 lagi. pagi udah mulai terang tuh. Jam 5 sih udah terang banget udah. Udah terang banget dan angin. Anginnya waduh luar biasa. Kalau ke sana di bulan Agustus itu harus pakai jaket, nggak bisa kayak gini Om. Harus jaketnya yang Yang bahan kain tebel gitu ya. bukan kain, yang waterproof dan isinya bulu angsa. Kalau yang nggak tahan dingin banget, karena lebih dingin dari Bromo, Dieng, tangan saya sampai kaku. Nggak pernahnya di Bromo, Dieng kita mau Sampai dingin kaku. apa nggak sampai kaku kan, mau di Bandung kayak apa gitu. Ini sampai kaku. Jadi sempat kita di Mongol itu, di tundra itu kita nginep di satu base camp. Ya modelnya rumah Mongol sama rumah kayu gitu kan. Saking dinginnya kita dinyalain ini, dikasih perapian kayu bakar itu. Nah tapi salahnya karena kasur saya sebelah banget nih sama perapian itu kan. Yang terjadi adalah saya kepanasan. Jaket buka, kaos kaki buka, wah panas. Akhirnya pindah ke kasur sebelah kan. Sampai apinya mati baru bisa pindah lagi karena saking dinginnya. Baru pakai selimut, pakai jaket segala macem. Dan paginya begitu buka pintu kamar, waduh, udah langsung ditampol sama angin yang dingin. Waduh, dingin banget. Pemandangannya kayak Bromo, luasnya lebih luas banget dari Bromo. Wah itu ada kabut-kabutnya, ada sunrise-nya, wah gila top banget. Pengalaman luar biasa itu. Wah itu top banget itu pemandangannya. Nah kita lagi mau bikin ini Om, mau bikin tour. Kita bikinin paket dari Jakarta menuju ke Mongolia. Jadi teman-teman mungkin yang mau ngerasain adventurean off-road Di nih Mongolia. di Mongolia, kita mau coba bikinkan dengan teman-teman yang ada di Mongolia. Menarik gitu. Jadi kita bikin 2 paket, 1 paket yang biasa, 1 paket yang muslim. Oh. Ada dua Ada 2 ya, karena
Kalau enggak nanti bisa salah makan nanti. Kebutuhannya beda-beda. Beda-beda. Jadi kan kita harus bikin beda itu karena makanan mereka tuh sangat enak banget Om. Nggak ada yang gagal sampai kemarin tuh makan akarnya teratai. Pernah makan nggak? Belum pernah. Akar teratai Om, kayak umbi-umbian gitu. Bunga teratai. Iya, bunga teratai itu akarnya. ada akarnya kayak umbi gitu dan itu waduh ternyata enak banget. Dan ternyata bisa diolah jadi makanan. Jadi makanan. Saya nggak tahu mungkin di Jakarta ada tapi entah mungkin di restoran Sambil mahal makan kali kan. ya. Gitu. Tapi kalau di sana wah itu jadi makanan yang favorit gitu. Seafood, domba, sapi segala macam. Dan dombanya tuh tidak perlu pakai apa ya? Mereka masaknya tidak pakai yang aneh-aneh. Nggak bawa perengus. Mungkin kan di sana Cuaca mungkin pengaruh cuaca juga ya. dan ketinggiannya di atas 1000 meter kan, dingin, mungkin jadi nggak keringetan kayak gitu. Kalau di negara kita kan harus pakai cara bagaimana biar Ya perengus, segala nggak bau macam. kan. Kemarin tuh saya mereka di tundra itu masaknya, mereka cari batu-batu, dibersihin, dicuci, batunya dibakar dulu, batu udah dibakar, dimasukin ke dalam panci yang udah ada daging-dagingan itu. Batunya masukin situ, terus dikasih air sedikit, udah kayak diungkep gitu. Pas sudah lama, udah kita 1,5 jam gitu, dibuka matang Matang. dan rasanya top banget. Ini kayak mirip di Papua barangkali. Papua pakai makan ulat gitu, pakai batu gitu kan, nah, mirip gitu. Tapi ini di dalam panci ya, masukin dalam panci, jadiin satu, udah berapa lama dikeluarin, dan itu udah matang. Dan itu enak banget. Wah, kiloan nambah kita. Kiloan Kamu, nambah. pengalaman bisnis apa lagi selain di hotel yang kalau bangunannya hotel sendiri gimana seklasik apa dari Kalau kacamata klasiknya, Om Tito? karena mereka yang saya datengin itu, kalau untuk penginapannya yang di kotanya itu memang bangunan gedung-gedung gitu, tapi ya mungkin bikinan tahun berapa gitu kan, ya seperti bangunan-bangunan di Rusia lah kira-kira kalau untuk gedung-gedungnya gitu. Tapi yang modern banyak banget tuh. Sampai mereka punya tempat servis untuk baterai mobil EV. Di hotel tersebut. Oh bukan, di depannya, di Maksudnya depannya. di kota itu. Jadi karena banyak mobil listrik di sana, Om. Jadi peradabannya sudah maju, Modern ya. banget Udah ya. modern. Udah modern, dan mobil yang paling favorit itu Toyota Prius. Toyota Awalnya Prius. mereka mobil listrik pertama mereka tuh Toyota Prius, dan itu pajak banget. Karena irit. Irit, terus mereka bahan bakarnya juga irit banget kan, mereka bisa pakai listrik segala macem, dan itu favorit. Kemana-mana ada Toyota Prius, satu lagi Toyota Land Cruiser, segala model Di sana ada di situ, dari yang seri 80 gitu sampai yang seri 200, 300 yang terbaru ada semua di situ, dan itu Toyota menguasai mungkin ya, bisa menguasai dibilang. dan favorit sebetulnya di sana, favorit karena itu mereka harus long distance kan, long distance terus, tapi nggak diesel, mereka pakainya nggak diesel, Oh, bukan yang diesel. bensin, banyak kan bensin, yang diesel jarang. Karena kalau mereka main di gurun itu mereka harus pakai yang mesin bensin yang kencang. Kalau di tundra itu mereka biasanya balap-balapan nih, karena luas banget kita, wah balap-balapan tuh mereka. Jalannya seadanya aja karena ya luas, hampir semua rata, tapi ya banyak jebakannya kan, naik turun gitu kan. Ya mereka banyak kan bensin ya. Jadi diesel jarang karena diesel agak pelan gitu kan. Kurang tenaganya Kurang, juga. kalau mereka bisa pol-polan tuh, wah Di gaspol. gaspol. Nah kalau yang di Mongol itu yang daerah-daerah tundranya kan, ya itu tadi kita seperti berada di suatu daerah lain lah gitu kan ya. Ya memang kalau mau dibilang mistis ya mistis, karena memang itu termasuk jalur sutra lah zaman dulu kan ya. Zaman peperangan. Ya peperangan itu kan, jadi untungnya di tempat saya nginep itu
rame lah gitu. Nggak, kalau sepi mungkin saya juga ketemu sesuatu mungkin di sana gitu kan. Nggak ngerti juga untung. Tapi alhamdulillahnya nggak ketemu Aduh, hal-hal alhamdulillah mistis yang sih sampai nggak ada ketemu wujud ya. halo gitu. Untungnya nggak, karena itu tadi saya mencoba permisi dengan kearifan lokal ya. Ya udah mengcounter diri sendiri ya. Iya, karena saya nggak mau jumawa, saya udah datang, saya pengen wisata gitu, saya nggak berani. Karena kalau begitu nantangin biasanya Kejadian biasanya. Kejadian. Saya nggak mau itu karena jauh banget. Ngeri, nggak bisa pulang kalau suruh gendong jauh juga. Kesurupan bahaya juga di sana kan. Itu ngeri juga kalau ada juga yang kesurupan ya, maksudnya gini, pernah ada temen yang cerita di sana tuh, ya kayak arwah-arwah roh-roh gitu masih banyak gitu. Jadi di sana pun percaya ada dunia lain itu percaya juga ya? Iya, karena kan leluhur mereka segala macem gitu kan memang ya kalau dari Cina, Mongol segala macem kan seperti itu. Mungkin pernah tahu yang film-film Cina yang ada mayat loncat-loncat gitu kan, ditempelin vampir segala macem. Ya berasal dari cerita aslinya itu dulu, bukan legenda itu sebetulnya kan. Ya seperti itu. Lagi zaman dulu kan dinasti-dinasti kan kebanyakan dari daerah sana kan. Betul. Dan orangnya sakti-sakti. Kan. Iya, sakti-sakti itu ada. Itu. Ya masuk akal juga kalau akhirnya warga sekitar, warga setempat ya percaya dengan hal-hal yang mistis Om ya. Ya, cuma kalau yang modern mereka sudah tidak terlalu ya, orang modern ya. Cuman kalau mereka mau menghargai leluhur itu pasti gitu. Jadi sangat-sangat menghargai leluhur mereka. Betul. Gitu. Jadi nggak kita main di tempat yang gurun apa segala macam itu juga mereka berdoa juga sebelum dengan masuk. Dengan caranya mereka gitu kan. Ya dimanapun sih Om ya sebenarnya kalau sama leluhur ya kita harus menghargai, menghormati dan mengakui. Tapi tergantung menyikapinya. Betul. Kadang ada yang ya skeptis tentang itu kan. Kalau caranya beda-beda. Ya kalau saya sih ya kita menghargai alam saja kan. Menghargai apa yang sudah ada duluan segala macam, kita menghormati kearifan lokal. Iya itu penting. Itu kalau buat saya harus dimanapun berada. Betul. Nggak harus di luar negeri, nggak harus di ya ini. Itu ketika melangkah sejengkal aja ya itu harus dibawa, dijunjung tinggi. Betul. Jadi itu yang penting. Terus kalau memang mau perjalanan ke sana itu bulan-bulannya Agustus, Beijing Mongol itu lebih enak bulan-bulan Agustus. Cuacanya bersahabat lagi peralihan ya. Ya kecuali mau ketemu salju, silakan siap-siap pakai dengan overcoat dan lain-lain persiapannya. Harus fisik juga bagus gitu kan. Ini ada rencana ke Mongolia lagi? Belum tahu. Mudah-mudahan bisa diundang lagi ke sana, kita berangkat lagi. Nah kira-kira launchingnya kapan ya? Suspensi yang dari mungkin 1 bulan lagi karena kemarin lagi diproduksi, lagi mau kirim ke sini. Gitu. Oke, semoga sukses nanti pas Amin, launching. terima kasih. Semoga Om Dito sehat-sehat selalu, bisa ke Mongolia lagi, Amin. cerita lagi di Alur Kehidupan. Siapa tahu nanti Alur Kehidupan juga bisa perjalanan ke Mongol. Amin. Dengan senang hati Om. Tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Ya kan? Kalau Tuhan udah berkata kun fayakun. Nah, itu. Yang penting kita berdoa aja Om. Ya, tapi jangan cari yang aneh-aneh di sana ya. Siapa tahu diijabah doa malaikat lewat. Amin, amin. Oke Om, kita cukupkan sekian karena waktu udah mulai. Terima kasih banyak. Juga. Semoga bisa jadi inspirasi teman-teman. Amin. Kalau mau wisata itu ke Beijing, ke Mongolia, ke Ulaanbaatar, mereka sangat ramah sekali. Betul. Dan banyak yang banyak tempat-tempat bagus. Kalau mau sisi lain dari yang wisatanya ya mungkin bisa kontak kami gitu kan, untuk kami arahkan. Boleh, nanti ada di layar nanti. Bisa siapa tahu kan kawan-kawan Alur. Karena kalau masuk sana itu tidak sembarangan, ke gurunnya itu, ke tundranya juga tidak sembarangan karena bisa hilang, bisa nyasar. Saking luasnya ya. Saking luasnya. Gitu. Jadi harus tahu sama guide lokal, harus dianterin lah.
nggak bisa nyelonong sendiri sewa mobil karena SIM sana juga susah, nggak bisa nyetir sendiri kita jarang, susah banget. Jadi harus ada tour guide-nya paling. Harus ada, Oke. harus lebih aman begitu sih, lebih aman. Lebih aman, safety juga. Ya gitu. Oke Om, terima kasih buat kawan-kawan Atlet Kehidupan. Terima kasih udah menyaksikan episode kali ini perjalanan horor ke Mongolia bersama Om Dito. Nah, buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Bantu juga di follow sosial media kita, ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.